Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang mitos yang ada di agama Hindu ya dulu kalau nggak salah. Ini adalah tentang Gatotkaca. Kayak yang kita tahu, Gatotkaca itu adalah salah satu tokoh pewayangan yang ada di Warta Carita Mahabharata. Jadi Gatotkaca ini digambarkan sebagai sosok yang luar biasa tampan, berkumis, putra dari Bimasena. Jadi keturunan dari keluarga Pandawa. Ibunya itu adalah Dewi Arimbi yang adalah keturunan dari raksasa, bangsa raksasa. Jadi kenapa bisa sakti? Karena memang bapaknya luar biasa, ibunya juga luar biasa. Jadi kayak si gabungan kedua kekuatan tersebut bikin Gatotkaca menjadi seseorang yang luar biasa hebat lah gitu. Fisiknya tuh katanya digambarkan sebagai orang yang kayak idaman perempuan banget deh. Wajahnya tampan, terus rupawan, sopan, udah gitu gagah, idaman katanya gitu, idaman wanita. Nah sekarang saya pengen kayak bahas fakta-fakta yang emang lucu sih kalau misalnya habis diketahui gitu ya, karena ternyata Gatotkaca tuh begini gitu, lucu aja gitu. Saya ingin bahas sedikit tentang fakta-fakta Gatotkaca yang selama ini mungkin orang-orang kayak cuma lewat-lewat doang ya gitu taunya gitu. Nah sekarang saya pengen ngomongin itu sedikit. Yang pertama adalah fakta mengenai bahwa Gatotkaca itu susah ya dipotong tali pusernya gitu dulu. Jadi nggak bisa lepas tali pusernya. Kenapa? Karena terlalu sakti, karena kelampau kuat. Dia tuh kan nggak segala macam senjata tajam tuh nggak bisa. Jadi waktu ibunya lahiran itu nggak kayak bayi-bayi yang lain yang memang gampang banget buat diputus tuh tali pusarnya. Jadi si yang bantu melahirkannya juga bingung ini harus gimana. Karena dia kebal, istilahnya gitu. Kebal lah sama segala macam senjata tajam tuh nggak bisa banget. Nyampe akhirnya sang paman, itu Arjuna, akhirnya tuh coba pakai sarung dari pusaka panah dia yang namanya Kunta Ujayadanu. Dia pakai sarungnya yang sakti juga gitu untuk memotong tali pusarnya, dan ajaibnya bisa dia terputus. Cuman pas abis terputus gitu tuh tiba-tiba si sarung itu kayak masuk gitu ke dalam perutnya dan kayak bersatu sama tubuhnya. Jadi dia tumbuh dengan seperti itu. Faktanya kayak gitu yang pertama. Yang kedua itu bahwa Gatotkaca itu memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan super, kekuatan yang maha dahsyat dari kecil. Itu tuh bisa diceritain gitu ya. Jadi dulu pas lagi masih bayi gitu, dia tuh dibawa ke Kayangan untuk menumpas raksasa namanya Prabu Kala Pracona. Nah, raksasa ini tuh jadi ngeganggu banget di Kayangan. Orang-orang di Kayangan semuanya tuh merasa terganggu, nyampe akhirnya didatengin deh Gatotkaca. Itu posisi Gatotkaca masih kecil loh gitu, masih bayi gitu, dia kayak balita gitu ya. Dibawa terus langsung ditaruh aja gitu di depan Prabu Kala Pracona ini gitu. Pas udah ditaruh gitu, otomatis sama raksasanya diambil dan terus dilahap aja gitu, orang kecil gitu kan, terus dimakan. Cuman kesel, si raksasa ini tuh kesel gara-garanya kelampau kuat kan. Gatotkaca-nya tuh kelampau kuat, itu nggak bisa mau dikunyah seberapa lama pun, seberapa keras pun, Gatotkaca-nya nggak mati-mati, nggak terluka bahkan gitu. Dan Gatotkaca-nya cuma lala-lala aja gitu karena posisinya masih kecil kan gitu. Nyampe akhirnya si raksasanya kesel, terus habis itu dilepehin lah gitu ya, lepehin terus dibanting lah gitu, nyampe pingsan lah Gatotkaca-nya. Tapi gara-gara itu Kayangan tuh jadi bersorak-sorai kan, akhirnya bisa mengusir raksasa tersebut. Kayak yang kita tahu kan, Dewi Arimbi, ibunya Gatotkaca, itu adalah masih keturunan dari bangsa raksasa. Ya wajar dong kalau misalnya Gatotkaca bisa
melawan raksasa lagi gitu, karena memang ada kekuatan ibunya. Bapaknya sakti, ibunya juga sakti gitu kan. Jadi bisa kayak gitu ngusirnya. Fakta yang selanjutnya adalah ya tadi itu memiliki keturunan raksasa yang memang jadi kuatnya luar biasa. Terus dia juga jadi pas udah besar tuh ya karena kekuatannya itu luar biasa, dia tuh bisa gigit leher lawannya, gigit leher musuhnya itu sampai putus. Saking kuatnya kekuatan raksasanya itu. Kebayang gak sih kamu dipetes gitu doang bisa metong loh gitu. Saking kuatnya gitu kekuatannya gitu. Terus fakta yang selanjutnya adalah betapa dia punya banyak panggilan nama. Banyak panggilan nama dan bagus-bagus semuanya. Sampai saya aja bingung ya waktu bacanya. Jadi sebenarnya kita bakal manggilnya apa? Cuman sesuai dengan nama ketika lahirnya. Itu kan Bima itu waktu itu ngasih namanya ya Gatotkaca gitu. Jadi ya udah dia akhirnya terkenal dengan Gatotkaca. Tapi ada beberapa kalangan juga yang mengenal Gatotkaca ini dengan nama Jabang Tetuka. Saat menjadi memimpin di Pringgodani juga dia ganti lagi ya gitu. Jadi menyandang gelarnya itu Prabu Anom. Jadi memang kayak banyak banget panggilan-panggilan dia gitu. Panggilan-panggilan nama dia. Jadi ada Tetuka, ada Bima Siwi, ada Kerincingusi, ada Guritna, ada Purba. Pokoknya banyak banget deh. Pokoknya yang kita kenal adalah Gatotkaca, ya udah namanya kita panggilnya Gatotkaca aja gitu ya. Nggak usah deh kayak yang lain-lain karena memang lumayan rumit juga. Itu saking kayak banyak banget prestasi dia. Ya gimana nggak banyak prestasinya gitu kan, emang dia nggak bisa dilawan juga gitu karena memang kekuatannya yang luar biasa. Terus fakta yang selanjutnya adalah dia memiliki banyak banget ajian pamungkas. Walaupun dia udah dibekali dengan kekuatan yang luar biasa, maksudnya memang dia terlahir dengan sakti gitu ya, tapi dia juga punya beberapa ajian. Ada ajian yang memang bisa bantu kayak bisa waktu bertarung sama musuh itu ada ajian namanya ajian Narantaka. Ajian Narantaka. Jadi siapapun musuh yang kena ajian tersebut itu tubuhnya tuh bisa langsung berubah jadi debu. Saking saktinya ajian ini. Yang tadi namanya ajian Narantaka ya. Itu bisa bikin musuhnya baru nyentuh doang udah langsung jadi abu. Kayak film apa ya? Itu perasaan saya pernah nonton deh yang kalau nyentuh musuhnya itu langsung jadi abu. Makanya nggak boleh disentuh karena bakal kayak gitu. Itu tapi cuma berlaku untuk musuh ya ajiannya. Kebayangkan mamanya megang terus jadi debu juga nggak ya? Jadi cuman itu aja. Terus ada juga ajian Brajamusti. Ini tuh kayak terkenal ya. Ajian Brajamusti ini tuh terkenal dan mungkin masih dipakai juga oleh orang-orang yang ngilmu dalam tanda kutip. Jadi ajian Brajamusti ini adalah ajian yang bisa bikin dia kebal. Mau dibacok, mau dipanah, mau di apa segala macam tuh dia nggak mempan. Oleh senjata tajam dan segala macam tuh dia nggak mempan. Itu dari ajian Brajamusti. Jadi dipukul, di apa segala macam. Dan kalau misalnya dia melawan, misalnya dia mukul gitu ya, mukul musuh, ya udah si pukulannya itu bakal mematikan banget. Ini yang paling terkenal sih ajian Brajamusti. Dan kalau nggak salah ya, saya suka denger kayak ada cerita-cerita misalnya maling yang tiba-tiba bertelanjang dada gitu ya, terus ketangkep sama CCTV, terus dia katanya kebal untuk dibacok karena memang menggunakan ajian ini. Jadi semakin kesini sih kayak disalahgunakan gitu. Tapi kalau pendekar-pendekar dulu katanya sih pakai ajian Brajamusti ini ya karena memang pendekar. Jadi untuk melawan musuh ya kan, Gatotkaca juga pakai ajian ini untuk melawan musuh ya, selain untuk supaya kekuatannya jadi tambah luar biasa. Dia kan memang keturunan raksasa yang memang kekuatannya udah luar biasa, ditambah lagi ajian ini. Kebayang gak tuh ya musuhnya kayak gimana? Supaya kekuatannya luar biasa, terus udah gitu supaya kebal juga gitu katanya. Ya gimana ya, kalau misalnya disalahgunakan sih memang rada-rada buat apa gitu. Ini kan juga settingannya zaman dulu lah ya. Kalau zaman dulu sih ya wajar-wajar aja karena memang masih banyak peperangan gitu. Dan dipakainya juga untuk ya peruntukannya emang untuk hal-hal yang
membela diri gitu kan. Menurut saya sih nggak apa-apa ya, keren-keren aja gitu. Selanjutnya adalah fakta yang selanjutnya adalah di mana dia menerima beberapa pusaka sakti dari dewa di kayangan. Menerima beberapa pusaka sakti dari dewa di kayangan. Jadi bentuk pusakanya itu dikasihkan sama kayangan itu kayak sebagai wujud apresiasi, sebagai hadiah karena udah ngusir si raksasa itu ya. Udah ngusir Pracona sama Sekipu. Jadi emang raksasa yang mengganggu kayangan waktu itu. Salah satu pusaka yang dikasih sama dewa itu adalah Kotanga Antakusuma. Jadi Kotanga Antakusuma ini adalah berbentuk rompi. Tahu kan ya Gatot-Kaca yang suka pakai rompi itu kan? Nah, rompinya itu tuh bisa bikin dia tuh terbang. Terbang tapi tanpa menggunakan sayap. Jadi bisa terbang gitu aja. Superman juga kalah ya, kita punya Gatot-Kaca ya kan. Gitu. Jadi bisa terbang, abis tuh ya udah. Itu kayak sesuatu pusaka yang sakti banget gitu kan. Nah selain itu dia juga dikasih yang namanya Caping Basunanda. Jadi Caping Basunanda ini tuh bisa bisa melindungi dia ketika kalau misalnya lagi terbang terus hujan. Kayak jas hujannya gitu loh pusakanya tuh. Keren kan ya? Jadi dikasih juga terompah pada Kacarma yang bikin dia tuh bisa jalan di atas air, terus bisa juga bikin musuhnya tewas kalau misalnya dia nendang pakai pusaka itu. Terompah tuh kan kayak sendal ya, sendal gitu kan, sendal kayak apa ya? Iya sendal gitu kan, sendal tradisional gitu ya. Dan tadi namanya tuh pada Kacarma terompahnya. Itu bisa jalan di atas air dan bisa kalau misalnya nendang musuh metong musuhnya. Keren ya. Itu dikasih pusaka-pusaka tuh dari kayangan. Kalau misalnya kalian pengen juga punya pusaka-pusaka yang luar biasa dari dewa kayangan, ayo bantu dulu kayangan untuk ngusir raksasa, kayak minimal kayak Gatot-Kaca lah. Gitu. Terus selanjutnya, fakta yang selanjutnya adalah bahwa Gatot-Kaca meninggal karena pusaka yang dulu justru malah bikin dia hidup gitu. Jadi kan tadi saya udah cerita ya bahwa Gatot-Kaca tuh pas lahir tuh tali pusarnya tuh nggak bisa dipotong kan, sampai akhirnya harus dipotong sama sarung dari pusaka milik Arjuna. Nah yang bikin dia meninggal juga adalah panah itu gitu, panah tersebut. Jadi panah dari Kunta Wijayadanu itu ya. Nah waktu itu tuh lagi perang Mahabharata. Nah pas udah kena panah itu tuh terus dia menyadari nih ajalnya udah dekat karena dia memang punya kekuatan punya keturunan dari raksasa. Jadi dia bikin tubuhnya jadi besar banget. Gimana tuh caranya gitu ya. Dia bikin tubuhnya jadi gede banget, abis itu dia tiban, dia menjatuhkan diri ke musuh-musuhnya. Jadi kebayang musuh-musuhnya gepeng mati gara-gara Gatot-Kaca jadi raksasa, jadi besar. Karena dia tahu bahwa ajalnya udah dekat. Itu akibat kena panah Kunta Wijayadanu. Gitu. Padahal dia waktu itu lagi perang dan nggak sengaja gitu. Pada waktu itu juga nggak ada yang menyangka, karena kan semuanya tahu nih kalau Gatot-Kaca tuh memang segitu saktinya, yang memang nggak mempan pakai dilawan sama apapun, sama senjata tajam apapun gitu kan. Tapi kalau misalnya sama panah itu, sama Kunta Wijayadanu itu, dia mempan karena mungkin sarungnya juga memang udah bersarang di dia ya, maksudnya bersatu dengan tubuh dia gitu kan si sarungnya. Jadi kayak awalnya dia hidup karena sarungnya, sama pusaka karena senjata itu, sakti itu, terus meninggalnya juga karena itu juga gitu. Jadi kayak awal sama akhirnya itu ya emang cuman sama benda itu aja gitu, sama senjata sakti itu aja gitu Gatot-Kaca bisa kalahnya. Sebenarnya karena nggak sengaja juga gitu, makanya ya pada kaget juga bisa terkena gitu ya, naasnya gitu bisa terkena itu.
Ya kasihan deh. Jadi padahal kalau misalnya ternyata kebal, ya namanya juga mitos ya, namanya juga cerita gitu. Kalau misalnya dia kebal-kebal juga, ya gimana matinya? Mungkin matinya karena tua aja kali ya. Tapi ini memang jadi apa ya? Jadi sesuatu yang melegenda karena memang dia lahirnya karena senjata itu dan meninggalnya juga karena senjata itu pula. Itu yang bikin Gatot-Kaca jadi sosok superhero lokal yang luar biasa ya. Gak kalah kalau misalnya luar negeri punya Superman yang memang kebal ditembak dan apa segala macam, kita juga punya Gatot-Kaca yang sama-sama bisa terbang juga tanpa Gatot-Kaca malah tanpa sayap gitu. Kalau Superman masih ada sayap kelebar-kelebarnya, kalau Gatot-Kaca kan enggak gitu ya. Keren lah gitu. Dan kalau misalnya dari segi fisik nih, Superman bisa gagah apa segala macam, Gatot-Kaca juga sama, berkumis gitu ya, berkumis tebal. Oh ya, tadi saya lupa kasih info bahwa Gatot-Kaca itu artinya adalah pria dengan kayak sanggul kecil gitu. Karena dia terlahir memang rambutnya udah berbentuk gitu, udah ngegulung gitu loh si rambutnya. Bukan karena memang sudah besar terus dibuat gelungan kayak gitu, enggak. Jadi karena memang lahirnya seperti itu, makanya dikasih namanya Gatot-Kaca. Karena artinya itu. Jadi bapaknya yang kasih ya, Bimasena yang kasih gitu. Karena memang seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya cerita tentang Gatot-Kacanya. Tapi kayaknya generasi sekarang perlu tahu deh gitu. Saya aja yang udah tahu Gatot-Kaca dari lama, tapi ternyata baru tahu gitu fakta-fakta mengenai Gatot-Kaca yang segini gagahnya dan segini saktinya gitu, baru tahu gitu. Semoga sih video saya kali ini tuh bisa lumayan bermanfaat ya untuk teman-teman yang memang menyukai mitologi-mitologi kuno, terus tokoh-tokoh mitologi, terus cerita-cerita zaman sejarah gitu kan. Semoga menambah pengetahuan dan jadi manfaat juga untuk teman-teman yang suka masalah histori seperti ini. Silahkan like, comment, share, subscribe. Jangan lupa saya ingetin lagi untuk makan, jaga kesehatan fisik, jaga kewarasan mental. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marci undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.